Torekoh artinya jalan, suluk menempuh, salik orang yang bersuluk. Jadi suluk itu para penempuh jalan Allah dalam majelis torekoh, mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Muslim, di mana Nabi mengatakan, siapa yang mencari jalan, yang menempuh jalan untuk memperoleh ilmu menuju Allah, ilmu menuju Allah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju jannah. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan, carilah wasilah yang membawamu dekat kepada Allah, yang membawamu hampir kepada Allah, dan berjihadlah terhadap jalan itu. Berjihadlah terhadap amalan-amalan wasilah yang membuatmu dekat kepada Allah, sampai kepada Allah, agar kamu memperoleh keberuntungan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau begitu amalan suluk, amalan torekoh adalah amalan-amalan yang diamalkan para nabi dan rasul, para sahabat, para aulia, para ulama-ulama. Bahkan ini termasuk amalan-amalan pilihan dari orang-orang terdahulu dan orang-orang soleh. Oleh karenanya suluk ini rujukannya Nabi, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suluk ada tahapan, ada tahalli, tajalli. Orang datang kemari bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas segala kejahilan kemaksiatannya. Kemudian diisi dengan amalan-amalan sunnah. Kemudian diperbanyak zikrullah, karena substansi suluk itu adalah zikrullah, menjaga hati supaya tetap bersambung kepada Allah. Dalam suluk para salik dilatih agar tetap hatinya jangan lalai kepada Allah. Qiyama qu'uda wa ala junubihim, berdiri, duduk, berbaring, agar tetap hatinya connecting, mencintai, bergemuruh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian sampai kepada makom tajalli. Tajalli itu adalah di mana hatinya tercerahkan, jiwanya terpancar cahaya Allah, di mana dirinya senantiasa bersama Allah, dan ketika pulang suluk, apapun kegiatannya, hatinya sudah senantiasa bersambung kepada Allah. Inilah amalan suluk. Kalau Anda kemudian mengatakan ini tidak diajarkan Nabi, Anda mengatakan ini tercela, maka Andalah sesungguhnya yang sesat dalam memahami suluk. Ada dai-dai yang sembarangan berbicara di YouTube, di video, dia mengatakan bahwa orang-orang tarekat, orang-orang sufi, mereka sudah sampai kepada level hakikat sehingga mereka tidak lagi sholat. Ini fitnah yang kejam, ini dosa besar, ini pernyataan orang gila. Karena justru dalam majelis tarekat, majelis suluk, sholat berjamaah itu yang paling diutamakan. Jadi tidak ada, ini fitnah akhir zaman terhadap suluk, di mana mereka mengatakan kalau orang suluk sampai kepada hakikat tidak perlu sholat. Ini tidak ada, ini fitnah. Inilah kalau orang-orang yang tidak tahu tentang satu amalan, dia bicara tentang amalan. Inilah yang merusak ukhuwah Islamiyah. Kemudian, kalau kita lihat misalnya perjuangan para syuhada, para pahlawan Islam zaman kemerdekaan,
Hampir seluruh peneliti mengatakan seluruh ulama-ulama pejuang Islam yang memerdekakan negeri ini, kebanyakan besar mereka ulama sufi, ulama thariqah. Dan mereka mendapatkan ilmu ini dari Makkahul Mukarramah. Jadi secara amaliyah, suluk ini adalah ilmu mendekatkan diri kepada Allah melalui tahapan-tahapan, melalui makom-makom, dan melaksanakan amaliyah-amaliyah yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Para nabi dan rasul menyenangi suluk. Nabi sebelum dapat wahyu, dia sering ke Gua Hira sampai wahyu datang. Setelah wahyu turun, dia menyenangi dalam bentuk iktikaf di dalam rumahnya, di masjid. Amaliyah suluknya tetap jalan, tapi tempatnya berbeda. Karena kalau sudah turun wahyu, Nabi masih sering ke Gua Hira, menjadi syariat ke gunung, ini berat. Tetapi amalan-amalan tadabbur, renungan, berzikir, i'tikaf, itu dilaksanakan Nabi setelah wahyu turun dari Gua Hira, dilaksanakan di rumahnya, di kamarnya, dan di masjid. Terutama pada bulan Ramadan, Nabi itu tidak pernah berhenti yang namanya i'tikaf di penghujung Ramadan. Oleh karenanya, inilah dari puncak dari suluk, yakni di mana hati berkekalan menuju Allah. Kalau sudah hati berkekalan bersama Allah, hati bersih karena senantiasa dekat kepada Allah, mana mungkin lagi dia meninggalkan syariat? Apa ada orang sampai kepada Allah meninggalkan salat? Jadi oleh karenanya, hentikan segala fitnah-fitnah terhadap thariqah, fitnah terhadap suluk, karena Anda akan membawa umat ini jadi terpecah. Tugas dakwah kita masih banyak yang lebih luas, mengajak orang-orang yang belum paham tauhid, orang-orang yang belum mengenal Islam, agar mereka mengenal Islam. Mari kita jaga ukhuwah, kita jaga persatuan, agar Islam ini senantiasa jaya dengan rahmatan lil alamin, merahmati alam semesta. Kita jaga ketinggian ajaran Islam. Jangan saling berpecah belah, dan jangan saling mengklaim ini benar, ini tidak, ini bidah, ini tidak. Ketahuilah sekali lagi, amalan suluk itu adalah amalan para nabi dan rasul, para aulia, para ulama-ulama pilihan. Dan sampai akhir zaman, suluk dengan berbagai metode-metode thariqah adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menunjuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.